Berdasarkan level aktivitas, detak jantung normal berada di rentang 60 kali sampai 100 kali per menit. Akan meningkat jika melakukan aktivitas atau menurun saat istirahat. Saat kondisi normal, kerja jantung berpengaruh dalam penghantaran oksigen ke seluruh tubuh dan juga otak dan paru-paru. Dalam sistem konduksi jantung, kerja jantung menggunakan impuls listrik untuk mengontrol kecepatan dan irama detak jantung, dimulai dari nodus SA yang bertindak sebagai pacemaker yang menyebabkan terjadinya potensial aksi pada otot jantung yang disebabkan adanya pembukaan kanal natrium dan kalsium. Setelah dari SA node, impuls listrik tersebut diantarkan menyebar ke atrium melalui AV node dan impuls cepat menyebar ke berkas His dan selaput Purkinje yang ada di bagian ventrikel. Dan terjadilah satu kontraksi yang berguna untuk menghantarkan oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Aritmia jantung adalah kondisi di mana irama detak jantung tidak normal. Penyebabnya adalah adanya impuls listrik yang tidak teratur. Aritmia bisa terjadi di atrium atau ventrikel. Aritmia dibedakan menjadi 3, yaitu aritmia fibrilasi atau irama jantung yang tidak teratur atau bergetar, aritmia takikardia irama jantung yang berdetak lebih cepat dari 100 kali per menit, aritmia bradikardia yaitu irama jantung yang berdetak kurang dari 60 kali per menit. Aritmia fibrilasi di atrium disebabkan karena adanya impuls listrik yang tidak teratur, yang menyebabkan atrium bergetar atau berputar secara cepat dan tidak teratur. Takikardia di atrium disebut juga supraventrikal takikardia. Ruang kecil di dinding atrium atau vokal atrial melepaskan impuls yang menyebabkan atrium berkontraksi secara cepat, namun dengan irama tidak teratur. Saat atrium bergerak cepat dan tidak teratur, ruang yang lebih besar di dinding atrium melepaskan impuls juga yang menyebabkan atrium berkontraksi lebih cepat dan irama yang tidak teratur. Ventricular arrhythmia. Takikardia biasanya terjadi di ventrikel dengan detak jantung cepat dan kontraksi yang tidak teratur. Tubuh tidak bisa menerima asupan oksigen yang cukup karena ventrikel berkontraksi sebelum terisi penuh oleh darah. Aritmia fibrilasi pada ventrikel disebabkan karena banyak sekali impuls yang tidak teratur yang dilepaskan menyebar ke ventrikel. Dalam fibrilasi ventrikel jantung, tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh dan ini merupakan keadaan darurat. Keterlambatan detak jantung atau bradikardia bisa disebabkan karena adanya masalah pada SA node atau masalah dalam impuls listrik yang mengeluarkan potensial aksi. Jika detak jantung terlalu lambat, tubuh tidak bisa mendapat oksigen yang cukup melalui darah. Berdasarkan tipe aritmia, dokter akan menyarankan satu atau lebih pengobatan, yaitu yang pertama adalah mengubah pola hidup dengan makan sehat atau diet sehat, olahraga, dan tidak merokok atau berhenti merokok. Medikasinya menggunakan obat antiaritmia atau beta blocker atau ablasi kateter. Ablasi kateter merupakan kateter yang dimasukkan ke dalam ruang jantung yang dihubungkan dengan mesin khusus untuk memberikan energi dengan tujuan untuk mengatur detak jantung yang tidak normal, dan pemasangan pacemaker atau vibrator untuk menormalkan irama detak jantung. Mekanisme aksi obat antiaritmia ada bermacam-macam. Yang pertama adalah dengan menghambat saluran natrium atau Na blocker, yang termasuk golongan obat ini adalah mesiletin dan lidokain. Lalu ada juga yang bekerja menghambat adrenergik beta 1, yang termasuk golongan obat ini adalah esmolol dan propanolol.
Kemudian ada yang bekerja memperpanjang periode refraktor dan potensial aksi seperti amiodaron dan sotalol. Ada juga yang menghambat saluran kalsium, seperti misalnya verapamil dan diltiazem. Kemudian ada yang bekerja menurunkan takikardia dan fibrilasi seperti adenosin, magnesium, dan kalium. Pilihan pertama yang dapat diberikan untuk penderita aritmia adalah mesiletin atau lidokain dan propanolol. Kemudian pilihan kedua yang dapat diberikan adalah amiodaron dan verapamil. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching.